tetap hidup dalam Roh Kudus-Nya. Katakan, saya harus tetap hidup dalam Roh Kudus-Nya. Saudara, dan ini mempunyai implikasi yang luar biasa, dampak yang dahsyat, karena kita tetap ada di dalam konteks kita dengan Roh Kudus. Amin. Bayangin ya saudara. Kalau saudara punya kontak dengan orang besar di negara ini, wah saudara, rasanya saudara tidak takut apa-apa. Ya, asal ada urusan agak besar sedikit, saudara telepon dia ataupun saudara teks dia, saudara bisa beres semuanya. Ya saudara, tetapi saya beritahu, itu hanya sementara. Katakan, itu hanya sementara. Saudara, pada satu saat ketika beliau ini turun dari jabatannya atau pensiun dan lain sebagainya, saudara kehilangan pegangan. Saudara kehilangan andil-andil dalam hidup saudara. Yaitu sebab orang yang berharap kepada Tuhan seumur hidup akan selalu akan mengalami pertolongan, mujizat, pembukaan jalan. Dan tidak ada yang mustahil seumur hidupnya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih, marilah saya ingin mengajak saudara membuka Yehezkiel 11 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-19 dan pasal 11 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Tolong dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Saudara yang kekasih, ini adalah sesuatu perjanjian Allah yang besar. Karena ada janji mengganti hati. Katakan, ada janji mengganti hati saya. Janji tersebut, janji tersebut hanya diberikan ketika Pentakosta terjadi. Ya, saudara. Ini luar biasa, diganti hatinya. Ya, saudara. Seperti saudara mengganti kabel atau saudara mengganti prosesor dari komputer saudara, atau saudara mengganti transistor pada jam elektrik saudara, ataupun pada rice cooker saudara, mesin penanak nasi saudara, ya, mikroprosesornya ataupun transistornya diambil diganti begitu saja. Tuhan bisa mengganti saya punya hati. Tuhan bisa mengganti saudara punya hati. Kalau kita ada di dalam urapan Roh Kudus, kapan saja, katakan kapan saja, di dalam riwayat hidup saya membutuhkan pergantian hati dari yang lama dengan yang menjadi baru, Tuhan siap mengerjakan. Amin. Itu luar biasa sekali kan? Jadi Tuhan siap mengerjakan. Kapan saja saudara mengeluh, Tuhan hati saya kok sakit terus-terusan. Tuhan hati saya kok remuk redam. Tuhan hati saya kok jengkel terus. Tuhan hati saya kok pemarah sekali. Tuhan hati saya kok kotor sekali. Kapan saja saudara merasa tidak nyaman dengan hati saudara. Kenapa saudara bisa merasa demikian? Karena saudara peka. Karena saudara sensitif. Jadi saudara kroso. Kalau saudara kroso, saudara tidak boleh membiarkan. Ya, saudara merasa sakit, pusing ataupun sakit perut, saudara kerasa sakit. Ya, saudara tidak bisa mendokteri tubuh saudara sendiri. Saudara mencari puskesmas, saudara ke apotek dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Saudara tidak bisa, walau itu perut saudara, itu kepala saudara, saudara tidak bisa mengatasinya. Saudara yang kekasih, kapan saja saya tidak nyaman dengan hati saya, kapan saja saudara tidak nyaman dengan hati saudara, saudara boleh minta api dari Roh Kudus untuk membakar saudara dan mengganti dengan hati yang baru. Kalau hati yang baru dipasang dalam hidup saudara, selesai.
Ya, saudara, selesai. Saudara, seringkali kita mempunyai motor ataupun kendaraan, mobil, saudara, akinya itu swak. Dan kita mencoba dengan berbagai macam cara. Bisa jalan, tidak lama. Kalau satu saat mandek mogok di tengah jalan, malam yang gelap, di antara sawah-sawah, saudara, repot besar kan? Saudara lebih baik kalau akinya sudah berkali-kali di strom, tapi masih swak. Maka swak itu dari bahasa Belanda, ya, artinya lemah. Nah, saudara lebih baik ambil itu aki, ganti baru. Wah, tapi harganya mahal. Ya, tergantung. Ya, kalau saudara bilang mahal, ya enggak jadi beli. Udah dipakai aja sampai akinya bledos, ya. Pakai saja terus. Tidak bisa. Engkau merugikan hidupmu, membahayakan hidupmu, bisa kebakar mobil saudara. Kalau sudah swak 2 kali, copot, ganti baru. Ya. Saudara harus cari uang gimana, engkau harus ganti. Karena saudara membutuhkan mobil ini untuk jalan. Saudara, itulah maksudnya. Saudara, saya dan saudara mau dalam keadaan yang swak hati kita. Keadaan yang lemah hati kita. Kita mau jalani hidup. Bagaimana saudara bisa sampai pada tujuan? Ya, saudara bisa dibegal di tengah jalan. Bisa dirampok di tengah jalan. Bisa kebakar di tengah jalan. Lebih baik serahkan sama Tuhan. Tuhan, hati hamba tidak bagus. Hati hamba rusak kelihatannya. Bukan cuma swak tetapi rusak. Tolong diganti yang baru. Apa jawab Tuhan? Kira-kira apa jawab Tuhan? Kalau saudara minta diganti yang baru, jawabannya Tuhan apa? Apa? Sakarabmu. Apa? Jawabannya apa? Anakku, aku senang kamu minta diganti yang baru. Aku mempunyai persediaan hati-hati yang bagus. Keluaran terbaru buat kamu. Pas. Saudara, itu menyenangkan sekali. Tidak usah kita mengalami kerewelan. Tidak usah. Udah dipasanglah sama Tuhan. Ya, saudara. Kalau saudara dan saya digaransi oleh Tuhan, para kekasih, maka kita akan mendapat hati yang baru, keluaran terbaru, dan gratis. Gratis untuk menjalani hidup ini menyenangkan. Tidak kepikiran, tidak khawatir. Itu sebab hati yang lain, katakan hati yang lain saya perlukan. Dan roh yang baru harus masuk dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, hati yang lain yaitu hati yang taat. Amin. Ternyata hati yang lama adalah hati pembandel. Hati yang selalu mereject Tuhan, selalu menolak Tuhan. Selalu tidak kepingin dekat dengan Tuhan. Tidak ada keinginan berdoa. Tidak ada keinginan baca Alkitab. Tidak ada keinginan untuk datang dalam berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada keinginan untuk berkorban. Saudara, itu hati yang lama. Buang saja. Tuhan akan memberi yang baru, yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Jangan wasting your time. Jangan membuang waktu sia-sia. Wasting your life. Membuang waktu saudara, bikin sia-sia hati hidup saudara. It is because your heart is the source, sumber of all things, the best thing from God. If our heart not good, bad heart, then many things will be bad and make you sad in your life and make you in desperate. Saudara, kita harus minta. Tuhan, hamba gak mau lama-lama Tuhan. Kalau begini terus, hamba gak bisa tahan. Tuhan, hamba minta engkau mengganti hati hamba dengan yang baru. Supaya hamba menjalani sejarah hidup hamba luar biasa. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Katakan roh yang baru yaitu Roh Kudus. Ya. Saya akan bisa melakukan firman dengan setia. Sehingga Tuhan menjadi Allah saya dan saya menjadi umatnya. Ya, sehingga yang terakhir ini luar biasa yang terakhir ini, ya. Itu sebab yang terakhir ini saya tulis berbarengan.
Kita menjadi umat Allah dan Dia menjadi Allah kita. Klop, saudara. Itu sebab hati yang baru, roh yang baru, saudara. Ketaatan melakukan firman itu selalu harus ada pada kita. Maka apa yang terjadi? Tuhan ambil segala risiko hidup. Dia menjadi Allah kita, berarti Dia ambil risiko, saudara. Semua dijamin oleh Dia. Semua ada dalam garansi dan asuransi Dia dalam seumur hidup saudara. Menurut saudara, itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Di dunia saudara mau mengambil sesuatu yang menyenangkan, saudara harus bayar lebih mahal. Ya, saudara, katakanlah makan yang lebih enak, ataupun naik pesawat kelas yang lebih enak, atau naik kereta api kelas yang lebih bagus. Saudara harus membayar lebih mahal. Bagi Tuhan, saudara ingin yang terbaik, Tuhan kasih gratis. Sebab kita akan membuka sekali lagi dari Lukas 12 ayat 49. Ternyata inilah mission dari Tuhan ya saudara. Ini keinginan dari Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49. Mari kita akan baca. 1, 2. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Amin. Dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Aku datang untuk melempar api. Nah, ini maksudnya adalah api Roh Kudus. Ya, saudara. Dan betapa menyenangkan kalau itu menyala. Ya, saudara. Nah, 5 teks ini, yaitu berhati yang lain, yaitu hati yang taat, roh yang baru yaitu Roh Kudus, melakukan firman dengan setia, Dia menjadi Allah kita, dan kita menjadi umatnya. 5 teks ini akan membuat saya dan saudara selalu mengalami pekerjaan Allah yang dahsyat. Yaitu kenapa? Karena Lukas 12:49 tadi. Kita menyambut api itu dan membakar hidup kita. Sehingga Roh Kudus mengurapi kehidupan saudara dan saya. Ya, itu sebab para kekasih, hidup saudara itu sangat dihargai oleh Tuhan. Makanya hal terakhir yang Tuhan Yesus lakukan bagi manusia sedunia yang mau percaya kepada Dia, yaitu melempar api. Supaya orang-orang pilihannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Halo, amin. Maka itulah satu hal yang istimewa yang saya dan Anda harus miliki di dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca Lukas 12:49. 1, 2. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Amin. Ya, mari sekarang kita akan membacanya, saudara, di dalam bahasa Jawa. Ya, 1, 2. Tekoku ngurep pakai geni ono ing bumi, lan ibo senengku yen geni kui bisa murup. Amin. Ya, terjemahan Alkitab Jawa 1994. Kita akan baca terjemahannya dari bahasa Jawa. 1, 2. Kedatanganku untuk menyalakan api di bumi, dan betapa senangnya aku bila api itu bisa berkobar. Amin. Ya, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, nah di sini saya ingin mengajak semua saudara untuk melihat dengan jelas ya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ya, saudara, sekarang saya akan sampaikan dari terjemahan American Standard Version. I came to cast fire upon the earth, and what do I desire if it is already kindled? Saudara, dan apalagi yang aku kepengen banget. Desire adalah keinginan penuh nafsu. Desire. Apalagi yang aku inginkan dengan penuh keinginanku yang kuat. Apalagi. Kalau itu sudah terbakar, aku sudah puas, aku tidak kepingin lagi yang lain. Tidak ada yang aku inginkan lagi. Aku tidak ada keinginan lain.
Karena itu sudah terbakar. Kalau saudara terbakar dengan api Roh Kudus, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan berkata, anakku, kamu bikin senang aku. Semua desire-ku engkau penuhi, yaitu engkau penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi makna daripada ayat ini bukan sekedar memberitahu aku datang, Tuhan Yesus datang melempar api dan dia akan senang kalau itu menyala. Oh, itu secara global, itu secara umum. Ya saudara, dalam terjemahan bahasa Jawa maupun dalam bahasa Inggris, secara khusus. Secara khusus. Ya saudara, what do I desire if it is already kindled? Aku sudah puas, gak kepingin yang lain lagi. Kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu menyala dalam Rohku, itu lebih dari kesenanganku. Saudara, saya yakin kita semua datang pada malam ini. Dan di mana Anda mendengarkan firman yang saya sampaikan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya dia berkenan dengan hidup kita. Kalau dia berkenan dalam hidup kita, karena dia melihat kita ini murub, kita ini menyala. Saudara, we have been kindled. Why? Because he have already cast the fire. His casting of the fire on earth will make every chosen of God, orang pilihan Allah, will be burned and kindled. And this is make him to be satisfied. Membuat Tuhan menjadi puas dan senang. Tidak ada lagi keinginannya. Ayo kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan kita malam ini, Tuhan bakar kembali hati hamba. Yang suam, yang tidak benar, yang tidak beres ya Tuhan. Yang keras Tuhan. Yang tinggi dan sombong dan congkak. Tuhan bakar hati hamba. Supaya hamba menyenangkan hatimu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Puji Tuhan ya. Kita akan baca terjemahannya dari bahasa Inggris. 1, 2. Aku telah datang untuk melemparkan api ke atas bumi. Dan apalagi yang kurindukan. Bila itu telah berkobar. Amin. Bila itu sudah berkobar, aku gak kepingin lagi yang lain. Ya, jadi berilah keinginan Tuhan yang paling tinggi dalam hidup saudara. Saya dan saudara bisa mempersembahkan yang paling menyenangkan. Yaitu kalau kita dibakar dengan api Roh Kudus. Amin. Yang percaya, sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya sudah jelaskan kemarin, dikobarkan itu berarti anapto, dari kata ana, ulangi, dan hapto, yaitu menyalakan api. Menyalakan api itu harus diulang terus. Saudara. Kenapa? Karena itu bisa padam. Entah minyaknya habis, entah kena angin, kena hujan. Ya saudara. Pendek kata, api yang sudah terbakar, yang sudah berkobar ini bisa mati. Nah itu sebab harus dianapto, diulangi lagi. Amin. Jadi kalau saudara datang pada Bible Study hari Rabu, dan kita mengurapi dahi kepala kita, seminggu sekali paling tidak, saudara mengurapi kepala saudara, itu dahsyat saudara. Saudara sedang mengerjakan anapto, anahapto, mengulangi, dibakar, mengulangi, dibakar, mengulangi, dibakar. Sehingga murub terus menerus. Amin. Why jemaat wajib anapto? 1. Supaya jemaat disucikan. Katakan, saya harus anapto supaya saya disucikan. Ya, kita akan membaca Roma 15 ayat yang ke-16. 1, 2. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Amin. Persembahan sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Kenapa? Yang disucikan oleh apa? Oleh apa? Roh Kudus. Terus Roh Kudus inilah
yang membuat saya disucikan supaya saya bisa mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan berkenan. Kalau berkenan artinya diterima. Amin. Jangan sampai ditolak. Itu sebab anak-anak Tuhan luar biasa ya. Kenapa kita harus anapto terus-menerus dibakar. Diurapi, dibakar. Itu supaya kita suci, dan karena kita bukan orang Yahudi, saudara orang apa? Orang Inggris, orang Australia, orang Malaysia, orang Indonesia. Tetapi kita yang penuh Roh Kudus, kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Dan inilah ya saudara yang membuat kita bisa mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Terus orang yang tidak diurapi Roh Kudus, dia tidak bisa mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Jelas, eksplisit banget ya. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan prinsip ini, maka saudara akan selalu kepikiran, Tuhan tolong urapi hamba. Beri kuasa-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan, supaya hamba boleh mempersembahkan hidup ini layak. Layak. Amin. Saudara, ingat, saudara mempersembahkan kepada Allah yang maha tinggi. Tertinggi dari semua oknum, makhluk, substance, dan sesembahan. Dialah yang tertinggi. Masa saudara dan saya mempersembahkan yang tidak layak? Saudara, kalau saudara memberi katakanlah kepada Bapak Presiden atau Gubernur di negara kita ini, saudara akan memilihkan buah yang bagus, ya, baju atau pakaian kain yang bagus, atau perhiasan yang mahal, ataupun sesuatu apapun. Saudara memberikan kepada orang tua saudara juga yang terbagus, supaya saudara layak. Demikian juga saudara, kalau saya tidak bisa memberi yang terbagus kepada Tuhan, maka ini masalah dalam hidup saya. Masalah dalam hidup saya. Saya tidak bisa mempersembahkan yang selayaknya Tuhan terima. Itu sebab Roh Kudus membantu saya dalam ketidaklayaan saya. Supaya saya dikuduskan, dilayakkan. Karena saya bukan orang Yahudi, saya boleh mempersembahkan diri saya sebagai orang Indonesia yang mempersembahkan persembahan yang luar biasa, layak di hadapan Tuhan. Ya, terus kenapa jemaat perlu anapto? Ini untuk supaya bisa mempersembahkan yang layak kepada Tuhan. Ini penting sekali. Ya, yang kedua, supaya jemaat menjadi pewaris sorga. Ya, senang sekali, saudara berkenan menyenangkan Tuhan, saudara dapat sorga. Amin. Itu luar biasa. Roma 8 ayat 15 sampai 17, saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. 1, 2. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Silakan duduk kembali. Para kekasih, luar biasa ya. 3 ayat ini memberitahu kalau kita layak, kita ini menjadi anak Allah. Kalau kita anak, kita boleh memanggil Dia. Aba adalah sebutan anak kepada ayah, Aba. Ima adalah sebutan anak kepada ibu. Aba dan Ima ini hanya disebut oleh anak kandung. Bukan anak kandung tidak boleh. Cukup manggil bapak, panggil ibu, om, tante, dan lain sebagainya. Tetapi kalau
ini anak kandung mereka berdua, maka anak ini memanggilnya Abah kepada Bapa. Ya, saudara, Tuhan Yesus di dalam surat Roma ini Rasul Paulus memberitahu kepada kita, sengaja dia pakai bahasa pada waktu itu, ya saudara, bahasa Palestina, bahasa Israel, Abah. Ini mirip dengan bahasa Arab. Abah, ya saudara. Nah, jadi sengaja Paulus tidak mengatakan dan kita menjadi anaknya, oleh roh itu kita berseru, ya Bapak, ya Bapak. Tidak. Tetapi dia membuat clear, dia membuat jelas, ya Abah, ya Bapak. Ya saudara. Jadi Rasul Paulus menegaskan, kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu itu menyebut Bapak itu betul-betul Bapak kandungmu. Bapak apa? Kandung. Sehingga kamu memanggilnya itu boleh Abah. Ya saudara. Anak pungut, anak tiri tidak boleh. Hanya anak kandung yang boleh. Jadi saudara mesti tahu, wow banget kalau saudara penuh Roh Kudus, itu luar biasa sekali. Sebab apa? Karena saudara diangkat menjadi anak kandung. Cukup sebetulnya kita diangkat menjadi anak angkat, cukup. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita naik tinggi sekali menjadi anak kandung dari Allah Bapa. Dan kalau kita anak, kita berhak untuk menjadi pewaris. Amin. Pewaris itu luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan. Saudara, pewaris, orang kaya raya di kota ini, di negara ini sudah hebat. Apalagi saudara pewaris dari kerajaan Allah. Saudara, orang-orang yang tinggal di dalam Kristus dan sudah penuh dengan Roh Kudus, meninggal dunia, dia mengambil warisannya di sorga. Dia selalu bersama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Selalu dia berada dengan Tuhan. Itu sebab kalau saya dan saudara betul-betul kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dampak berikutnya, semua dampaknya positif, menguntungkan. Saudara, kalau kita menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dampaknya selalu positif dan memberi manfaat dahsyat dalam hidup kita. Siapa yang mau? Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, hamba menerima perjanjian luar biasa ini. Penuhilah hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya hamba boleh menyebut Engkau Abah. Dengan demikian, hamba menjadi pewaris kerajaan Allah. Semasa hamba masih hidup di dunia, sorga turun kepada hamba. Ketika hamba meninggal, hamba masuk ke sorga. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Mari kekasih, angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Oleh sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan anugerah yang datang dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran sekolah, cita-cita masa depan hari tua, kakek nenek yang hidup sendirian. Semuanya dijamin dan dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.